Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat di The Karyadis Channel, channel yang selalu menjanjikan sesuatu informasi yang baru untuk Anda sekalian. Meskipun ini informasi lama, tetapi kami perbarui untuk bisa Anda nikmati secara up to date. Kali ini akan saya bawa ke puncak gunung untuk menikmati suasana pegunungan di sana dan mengetahui di mana letaknya. Gunung yang akan kita kunjungi kali ini adalah Gunung Kumbang. Di mana itu? Gunung Kumbang merupakan sebuah gunung yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Kumbang juga merupakan salah satu titik tertinggi di jajaran pegunungan Pojok Tiga atau Gunung Lio. Ya, Gunung Lio barangkali sudah pernah mendengarnya. Gunung Kumbang secara administratif berada di perbatasan Kecamatan Ketanggungan dengan Kecamatan Salem di Kabupaten Brebes. Gunung Kumbang ini mempunyai ketinggian 1.211 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Di sekitarnya terdapat puncak lainnya seperti Puncak Sagara, yaitu ketinggiannya 1.109 mdpl, Puncak Pojok Telu atau Pojok Tiga di 1.209 mdpl, Puncak Payung di 845 mdpl. Jadi sebetulnya beberapa puncaknya ini merupakan pegunungan ya yang cukup luas. Pertanyaannya, di manakah Salem itu berada? Ini Salem sebetulnya merupakan kecamatan terpencil. Dari utara bisa diakses melalui Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan. Kemudian dari timur ada Kecamatan Bantar Kawung dan kemudian Kecamatan Bumiayu juga. Dari selatan dari Kecamatan Cilacap yaitu Majenang. Dan dari barat adalah dari Kabupaten Kuningan, Kecamatan Cibingbin, dan juga beberapa desa lainnya. Selain dapat diakses dengan jalan darat melalui 3 jalur utama, yaitu dari Bumiayu sekitar 40 km, dari Majenang sekitar 20 km, dari Banjarharjo, Desa Sindang Heula, dan ini harus mendaki Gunung Lio, yaitu sekitar 30 km. Akses menuju Salem juga harus dilalui dengan menempuh jalur yang terjal dan sempit. Untuk dilalui kendaraan roda 4 memang cuma ada 3 jalur tersebut. Akan tetapi harus ekstra hati-hati, ada juga jalan dari arah Sindang Heula. Ada satu lagi jalur alternatif yaitu dari Kuningan di Desa Capar atau Kecamatan Ciwaru, tetapi harus dengan menempuh dengan jalan kaki. Salem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terletak di ujung barat daya wilayah Kabupaten Brebes. Ibu kotanya berada di Desa Salem. Jarak ibu kota Kecamatan Salem dengan ibu kota kabupaten yaitu Brebes sekitar 62 km melalui Kecamatan Banjarharjo. Kecamatan ini merupakan daerah yang hampir semuanya dikelilingi pegunungan di semua arah. Semua penduduk Kecamatan Salem berbahasa dan berkebudayaan Sunda sejak berabad-abad lampau, sehingga mereka adalah penduduk asli di daerah ini. Pada masa lampau, daerah Salem termasuk dalam wilayah Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran. Ada sementara cerita lisan yang menyatakan bahwa penduduk Salem adalah punya keterkaitan dengan kejadian Perang Bubat pada zaman Majapahit. Memang ini hanya cerita lisan yang perlu diteliti kebenarannya. Setelah perang bubat, ternyata
tidak seluruh penggawa ya, pengawal atau rakyat Pajajaran mati terbunuh. Yang masih hidup kembali ke Jawa Barat, dan sisa-sisa penggawa tersebut menetap di wilayah Kecamatan Salem. Peninggalan penduduk pertama tersebut sebagian bisa dilihat di situs Sagara, atau Sagara dalam bahasa Sunda berarti lautan. Pada abad ke-19 ditemukan naskah lontar tua di situs Gunung Sagara yang menggunakan bahasa Sunda kuno. Ini masih butuh rujukan untuk diteliti. Naskah tersebut dibawa Bupati Brebes R.A.A. Chandranegara dan diserahkan kepada seorang ahli bahasa yaitu K.F. Hall untuk kemudian disimpan di Batavia. Paling tidak ada dua naskah Sunda yang terkenal, yaitu Sewaka Dharma dari Kabuyutan Ciburuy, Garut, dan Carita Pakuan yang menyebutkan sendiri bahwa isi naskahnya berasal dari hasil bertapa seorang yang pintar begitu di Gunung Kumbang pada tahun 1218. Gunung Kumbang pada masa lampau mungkin adalah sebuah tempat yang merupakan lembah Dewa Sasana, kabuyutan dan tempat bagi para intelektual masa kerajaan Sunda. Mungkin di sini termasuk pula Gunung Sagara, di mana Gunung Sagara tersebut terletak di sebelah selatan lereng Gunung Kumbang. Daerah Sunda di daerah Salem dan sekitarnya mempunyai perbedaan kebiasaan dengan daerah Sunda lainnya, seperti daerah di Priangan, Sunda Banten, juga Sunda Karawang, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut terutama dapat dilihat dalam hal adat, budaya, bahasa, detail, serta bentuk-bentuk kesenian, dan juga dalam tata cara beragama. Tata cara beragama penduduk Salem kelihatannya masih terdapat unsur keagamaan Hindu dengan campuran adat istiadat setempat yang kental. Pada zaman Hindia Belanda, penduduk Salem masih ada yang melestarikan atau melaksanakan praktik perkawinan model animisme. Misalnya, jika penduduk bermaksud hendak melaksanakan perkawinan, maka mereka akan mendaki dahulu ke lereng Gunung Sagara. Di lereng Gunung Sagara, kemudian mereka harus melihat ada burung yang melakukan perkawinan. Itu artinya kedua mempelai tersebut direstui oleh penghuni Gunung Sagara. Sampai saat ini pun wilayah Salem merupakan kecamatan yang sangat terpencil, tapi juga merupakan kecamatan penting dan juga sempat ditetapkan menjadi sebuah kawedanan pada zaman penjajahan Belanda. Penetapan itu diperkirakan adanya strategi bagi daerah Salem. Pada awal perang kemerdekaan, Salem menjadi pusat pertahanan atau tempat mengungsi. Waktu itu Bupati Brebes ada dua orang, yaitu Brebes yang pro Belanda. Waktu itu bupatinya disebut Rekom atau Bupati Rekomba. Ia berkantor di Brebes atau Gandasuli. Sementara Bupati Republik Indonesia yang setia pada NKRI berkantor di Desa Bantarsari, Kecamatan Salem. Mengingat daerahnya yang strategis tersebut, setelah perang kemerdekaan usai, daerah Salem juga pernah menjadi basis pemberontakan DITII
pimpinan Amir Patah. Tahun 1960-an di daerah ini juga muncul gerakan-gerakan yang berafiliasi dengan pemberontakan G30 SPKI. Hal itu konon erat kaitannya dengan keberadaan pasukan TNI yang pernah bertugas di daerah Salem. Bagi masyarakat setempat tidak bisa dilupakan ketika ada pasukan penumpas DITI, konon adalah divisi 449. Kejadian terakhir itulah yang menarik. Salem adalah basis pesantren tradisional. Meskipun sekarang anasir-anasir yang bertentangan dengan pesantren marak di sana. Baiklah, kita sekarang memasuki Gunung Lio yang legendaris, yang terkenal, yang sempat menimbulkan banyak bencana di sini. Ada bencana yang terakhir terjadi, yaitu ketika ada longsoran yang cukup besar menimpa setidaknya 11 orang meninggal. Belum lama, itu sekitar 2 tahun yang lalu. Dan ini membuat pemerintah daerah setempat kerepotan, juga menjadikan daerah Lio itu lebih terkenal lagi. Ini adalah tanjakan Lio yang bisa diakses melalui Banjarharjo maupun melalui Salem, melalui Bumiayu, melalui Majenang juga bisa. Dan ini sudah kita sampai ke puncak Gunung Lio. Puncaknya berada pada kisaran 1211 meter di atas permukaan laut. Jadi sudah cukup dingin. Dan kita akan memasuki daerah yang betul-betul unik, betul-betul asli. Keasliannya bisa dijamin 100%. Keaslian maksudnya alamnya. Alamnya begitu indah, sejuk, dan juga mengundang selera untuk menikmatinya dengan cara masing-masing. Ada yang membawa bekal, kemudian membawa tikar, dan kemudian menggelar makanan di sini. Wah, luar biasa enaknya. Di sini juga ada sebuah buper ya, bumi perkemahan yang dikelola secara baik oleh perhutani bekerjasama dengan para pemuda setempat, yang ini merupakan salah satu destinasi wisata juga. Selain karena memang datang ke puncak Lio ini membutuhkan keberanian yang luar biasa, hanya orang-orang yang berani yang bisa menaiki puncak Lio. Kemudian juga hanya orang-orang berani yang mau mengendarai kendaraannya, sepeda motor, mobil juga bisa. Jalanan yang sekarang ada itu dijamin enak, tidak ada gejlugan, tidak ada lubang. Pemerintah setempat sudah menjadikan ini semacam daerah wisata. Jadi bagi yang mau bervakansi ke puncak Gunung Lio ini, Anda bisa datang dengan perlengkapan yang biasa-biasa aja. Bawa kendaraan mobil yang biasa, yang penting jag-jag. Yang penting sehat mobilnya. Kemudian juga motor juga begitu. Ada banyak cerita katanya kalau menuruni puncak Lio ini, baik turun, terutama turun ya, karena ini membutuhkan rem yang pakem, yang bisa mencengkram ke jalan gitu. Ini kebanyakan katanya
jempol gitu. Ya tergantung yang menggunakannya, yang memakainya. Terutama kendaraan sepeda motor ketika naik ke sini, ini turunannya luar biasa, ekstrim banget, ekstrim. Tidak pernah saya lihat di tempat-tempat lain ada turunan yang begitu ekstrim, panjang dan lama, berkelok-kelok seperti kelokan yang ya kalau di Sumatera kelok 9 begitu. Tetapi ini ya menaiki puncak gunung, bayangkan. Menaiki puncak gunung untuk sampai ke bawah, ini kita mengambil jalan turun ya. Kalau kita mengambil jalan menanjak berarti dari Banjarharjo ke atas naik. Kalau kita turun berarti dari Salem. Ya, demikian ekstrim ini. Jadi ada beberapa tikungan, lupa tadinya dihitung ya. Sekitar belasan tikungan yang itu butuh kecermatan kita, butuh ketelitian kita, butuh kesigapan kita untuk bisa selamat di sini. Panitia juga, artinya pemerintah daerah setempat juga menyediakan lokasi-lokasi di tikungan itu untuk berhenti atau sekedar mendinginkan kendaraan ketika sudah terlalu panas. Memang luar biasa. Ada juga ban-ban ya. Apa gunanya ini ban yang dipasang di pinggir jalan? Itu ketika ada kendaraan yang tidak kuat, ya itu ditabrakan lah sedikit. Ini kita lihat orang-orang sudah membanjuri kendaraannya dengan air. Itu karena remnya panas ya itu. Gunung Lio adalah salah satu titik alternatif bagi pengendara motor maupun mobil ketika akan melintasi daerah ini. Melintasi 3 provinsi ya. Kabupaten Kuningan di Cibimbing, Kecamatan Cibimbing berarti. Kabupaten Brebes di Kecamatan Banjarharjo dan Kecamatan Salem, dan Majenang di Kecamatan Majenang di Kabupaten Cilacap. Ini ketiga daerah ini bisa melalui Gunung Lio yang legendaris itu. Jangan lupa kalau ke daerah Gunung Lio ini mendingan siang hari. Anda tidak perlu repot-repot dengan kendala lain yang seperti halnya gelap, kemudian ada kemungkinan juga orang-orang yang berbuat jahat dan lain sebagainya. Kalau di siang hari di sini aman dan Anda bisa berkendara dengan nyaman. Sebab pemerintah daerah setempat, pemerintah Kabupaten Brebes juga sudah menjadikan jalanan yang menuju Gunung Lio ini menjadi bagus, apik, dan ya luar biasa. Tidak ada lubang satupun yang saya lihat ya. Kemudian ini pembatas jalan juga sudah digunakan, sudah dipakai sedemikian rupa sehingga orang yang menggunakan jalur Lio ini bisa indah, bisa santai, dan bisa menikmati perjalanan sambil tengok-tengok karena pemandangannya luar biasa. Ini pemandangan yang harus saya acungi jempol tinggi-tinggi. Bahwa Kabupaten Brebes punya tempat seperti ini memang luar biasa. Ini merupakan salah satu potensi wisata. Kenapa saya sebut potensi? Karena ini bisa menjadi tempat wisata yang wah, yang bisa diakses oleh para wisatawan untuk tidak hanya satu trek ya. Jadi mungkin juga bisa disediakan penginapan di sini. Jadi lebih enjoy lagi menikmati pegunungan,
menikmati keelokan jalan yang demikian luar biasa ini, dan juga menikmati suasananya yang adem, yang enak untuk ya makan bersama keluarga dan lain sebagainya. Satu hal yang sangat mengganggu kenikmatan para pengguna jalan di sini adalah ketika hujan tiba, ini titik longsor ada di mana-mana. Ya maklum, karena daerahnya pegunungan, jadi potensi longsor menjadi sesuatu yang begitu saja ada dan siap untuk menghadang kita sebagai penikmat perjalanan. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga titik-titik longsor ini agar tidak menjadi longsor beneran, begitu ya. Siapkan segala sesuatunya, tanah-tanah, tebing-tebing ya di tembok dibetulkan dan atasnya dibenahi, ya seperti itulah. Ini PR sebetulnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Baiklah, kiranya kita sudah terlampau panjang dan lama banget ini. Tidak biasanya kita membuat video sampai berdurasi lama sekali, karena memang ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada pemirsa semuanya. Apa saja kendalanya, apa saja kelebihan, kekurangan, dan lagi-lagi saya harus katakan bahwa Gunung Lio merupakan potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Brebes. Ini bisa menjadi potensi yang luar biasa dari sisi keragaman, dari tadi soal budaya dan lain sebagainya. Kemudian ini juga bisa menjadi destinasi wisata yang mengundang orang untuk tinggal cukup lama di daerah ini, menjadi potensi wisata yang paripurna.